Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifen Roma Ayu, MPM 2151020109, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas fikih muamalah, yaitu penjelasan tentang praktek MLM, franchise, dan praktek saham syariah dan konvensional yang ada di Indonesia. Materi yang pertama yaitu MLM atau Multi Level Marketing. Prakteknya atau cara kerjanya, MLM Syariah adalah sebuah usaha MLM yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip syariah. MLM adalah menjual atau memasarkan langsung suatu produk, baik berupa barang atau jasa kepada konsumen yang halal dan bermanfaat. Proses berupa perdagangannya tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, ataupun pengurangan timbangan dan lain-lain. Dalam praktek MLM syariah menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis yang terdiri dari akad sistem murabahah dan akad sistem mudharabah. Selanjutnya yaitu contoh MLM yang ada di Indonesia yang benar-benar syariah apabila produk berkualitas halal, thayyib, dan menjauhi syubhat. Terdapat sistem akad, memiliki DPS, rumusan intensif harus adil, tidak menjolimi dan berorientasi pada falah. Yang selanjutnya yaitu tidak ada markup yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu bonus yang diberikan harus jelas angka nisabnya sejak awal. Tidak ada yang bereksplorasi dalam aturan pembagian bonus. Bagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing, tidak menitik beratkan barang-barang tender. Contoh MLM yang menurut DSN MUI terkait PBIBS perusahaan MLM dengan sertifikat halal yaitu PT Herbal Penawar Aluidah Indonesia, PT Singa Langit Jaya, PT Nusantara Sukses Selalu, PT Klinik Nusantara, PT UFO BKB Syariah, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu franchise atau waralaba. Franchise adalah kerjasama dalam bidang usaha dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Biaya franchise berupa penggunaan merek dan lisensi. Bisnis franchise juga merupakan produk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Ada 3 istilah dalam franchise yaitu franchisor, franchisee, dan franchise fee. Contoh dari franchise yang ada di Indonesia yaitu Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Si Cepat, Catem, Si Boba, Geprek Bengsu, Kebaba Barafi, dan sebagainya. Selanjutnya ada saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan sistem syariah di pasar modal. Secara konsep, saham syariah merupakan bentuk surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti pernyataan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Dikategorikan sebagai saham syariah apabila emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu emiten memenuhi rasio-rasio keuangan yaitu total uang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Total pendapatan bunga dan pendapatan titik halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Selanjutnya yaitu saham konvensional adalah saham yang pada umumnya diinvestasikan oleh masyarakat. Dalam operasionalnya, saham konvensional tidak menerapkan prinsip syariah. Investasi sahamnya pun adalah aktivitas beli saham yang cara kerjanya menyimpan saham itu lebih dari 5 tahun untuk meraih keuntungan berupa dividen atau capital gain. Salah satu contoh saham konvensional adalah Bank BCA yang bergerak di bidang perbankan konvensional. Jadi, perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional adalah yang pertama yaitu syariah, investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, mekanisme transaksi sesuai syariah, prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, orientasi keuntungan dunia dan akhirat, ada dewan pengawas syariah. Konvensional yaitu ada investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha, mekanisme transaksi konvensional, perangkat suku bunga, orientasi keuntungan secara general, dan yang terakhir yaitu tidak ada dewan pengawas syariah. Yang kedua yaitu bagaimana gambaran dari produk bank syariah yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama ada kartu kredit syariah, adalah produk inovasi dari perbankan syariah di Indonesia. Ada beberapa akad yang diterapkan yaitu kafalah, qard,
ijaroh, dan syaf. Yang kedua yaitu ada tabungan syariah, adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan kartu tabungan, ATM, internet banking. Contohnya yaitu BSI Tabungan Falas, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Efek Syariah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu deposito syariah. Deposito syariah banyak dipilih untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungannya yang didapat juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Contohnya yaitu BSI Deposito Rupiah, BSI Deposito Falas. Kelima yaitu ada gade syariah. Akad gade syariah yang disepakatkan pada PT Pegadaian Syariah adalah menjamin uang kepada nasabah dengan menjamin harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan murni tanpa bunga. Contohnya yaitu Arum Haji, Arum BPKB, Amanah, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu giro syariah, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biel giro, dan sebagainya. Contohnya yaitu BSI Giro Rupiah. Yang terakhir yaitu pembelian syariah atau ijaroh, adalah kegiatan pembelian dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi maupun sewa guna tanpa hak opsi. Contohnya yaitu rental mobil. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.